Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Kanca Purbasora di depan Anda. Ya, senang sekali Anda masih bersama kami di 105,7 Pas FM Radio Purbasora yang dipancar siarkan dari Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tasikmalaya yang berada di Bojongkoneng, Singaparna. Dan bersama saya Pri, insya Allah 1 jam ke depan Anda dapat mengikuti acara kami, yakni Talkshow Kesehatan. Dan kali ini narasumber kami dari Rumah Sakit K.H. Mustofa. Dan telah hadir narasumber kami seorang dokter gigi yang mungkin sudah tidak asing lagi ya, yakni dokter gigi Yogi Maulana Ahmad. Oke Kanca, masih bersama kami 105,7 Pas FM, Pas informasinya. Baik, narasumber kami dokter gigi Yogi Maulana Ahmad ya. Nah, coba sekarang ada. Selamat pagi semua Kanca Purbasora yang sedang mendengarkan, dan juga selamat pagi Mas Pri. Iya, oke. Terima kasih Dokter Yogi udah hadir di studio. Ya Mas, ini ketemu lagi Mas ya. Iya, ketemu lagi. Minggu kemarin ya. Iya. Jadi selang 1 minggu saja kita tidak ketemu ya Dok. Betul Mas. Iya, serasa ngantor di sini nih Dokter. Nah. Tapi yang spesialnya nih ditemani sama Ibu Zakia. Oh iya. Sama Rusman ya. Setiap bulan alhamdulillah Ibu Saskia ini hadir ke studio ya dengan para narasumber ya yang berkompeten di bidangnya ya Mas ya. Nah, betul sekali untuk mengedukasi masyarakat ya, terutama tentang kesehatan. Dan sekarang jatuh pada giliran dokter gigi Yogi terkait dengan gigi tentu saja ya. Betul Mas. Nah, pentingnya scaling gigi rutin. Nah, ini topik yang dibahas kali ini, dan langsung saja Dok ya. Apa itu scaling gigi Dok? Mungkin bisa menjelaskan biar tidak jadi pertanyaan, apa sih scaling? Dari tadi dibicarakan scaling. Betul Dan Mas. mungkin ada juga yang baru dengar gitu, scaling gigi itu seperti apa? Ya, jadi scaling itu adalah tindakan perawatan dari kita operator dokter gigi untuk membersihkan permukaan gigi gitu, dari karang gigi. Iya. Supaya gigi itu bersih dan juga sehat. Gitu Mas. Iya. Jadi ini banyak orang yang mengira bahwa menyikat gigi saja itu sudah cukup Dok. Apa benar demikian atau harus scaling juga dilakukan? Nah, sebetulnya kalau sikat gigi itu memang penting, tapi harus diimbangi sama kontrol ke dokter gigi. Kontrol tuh untuk apa? Ya itu untuk melihat kuantiti dari si karang giginya. Iya. Nah, karena setiap penyikatan gigi kadang tuh masih ada yang terlewat Mas. Jadi mungkin di leher-leher giginya. Nah, itu kadang suka nempel yang namanya plak. Nah, kalau plak sudah nempel ketemu sama mineral yang ada di air liur, nah itu akan mengeras Mas. Mengeras ya? Ya, jadi karang. Bagikan karang beneran ya? Betul. Karena memang karena kalau sudah kayak gitu sudah tidak bisa Mas untuk disikat. Itu pasti nggak bisa. Dicokal nggak bisa itu? Nggak bisa. Sendirinya nggak bisa? Bahaya lah Mas. Karena kalau di kita tuh ada yang namanya alat scaler namanya. Nah, itu fungsinya yaitu untuk ngebersihin karang gigi yang nempel itu tuh. Jadi tidak membahayakan gusinya juga. Kan kalau dicongkel kita nggak tahu nih, tiba-tiba dicongkel gusinya juga kena kan. Atau josnya. Nah, iya. Alhasil bukannya ini hilang karang giginya, malah luka gusinya. Ya. Yang namanya luka gigi gusi ya, lo tahu sendiri sakitnya gitu. Betul. Oke Dok, terus kemudian mengapa tindakan scaling gigi ini penting dan seberapa sering sih seseorang itu perlu melakukan scaling gigi? Baik, sebenarnya kalau untuk scaling itu tidak dianjurkan tiap 6 bulan sekali itu harus scaling sebetulnya. Karena kita lihat dari tadi Mas yang kuantitinya gitu, berbahaya atau enggak nih untuk jaringan sekitar giginya, terutama gusinya. Karena gusi itu sebagai penyangga gigi juga Mas. Nah, tujuannya itu ya itu tadi. Yang pertama ya pasti menghilangkan karang gigi, itu sudah pasti. Yang kedua tuh mencegah dan juga mengatasi radang gusi Mas. Nah, jadi kalau misal si karang gigi itu udah banyak, nah
dia akan menekan jaringan gusi. Hmm. Alhasil Iya. dia akan berwarna kemerahan nantinya Hmm. di sekitar gusi itu. Hmm. Nah, kalau sudah seperti itu pasti akan gampang berdarah, Mas. Hmm. Kalau kita tuh biasanya nyebutnya gingivitis atau radang gusi biasanya. Iya, Nah, iya, iya. Terus juga, Mas, bisa mencegah bau mulut, Mas. Hmm. Nah, kan terkadang tuh sisa gigi yang ada di sela, maksudnya di antara gigi, itu nggak bisa dihilangkan, cuma nyikat itu nggak bisa. Nah, makanya ada prosedur ini, prosedur scaling namanya, Ya. atau pembersihan karang gigi. Untuk apa ya itu? Untuk menghilangkan sisa-sisa makanan yang memang terhimpit lah Iya. sama di sela-sela giginya itu. Nah, kan kalau sudah lama pasti akan menyebabkan bau mulut. Nah, itu jadi untuk mencegah, paling tidak mencegah bau mulut. Iya. Kemudian ada lagi, Mas. Ada lagi? Ini yang lebih apa ya dibilangnya ya? Kadang karang gigi itu dianggapnya sepele. Iya. Tapi itu bisa menyebabkan kegoyangan pada gigi, Mas. Kalau sudah bertumpuk, Iya, tadi iya. sudah menekan gusi, penyangganya udah rusak, tulangnya rusak, giginya pun akan ikut goyang, Mas. Gitu. Iya, iya. Jadi penting ya scaling gigi ini Betul, untuk Mas. Kanca Purbasara. Dan baik Kanca Purbasara, Anda juga bisa ikut bergabung dengan kami ya untuk bisa bertanya langsung kepada narasumber kami dengan menggunakan WhatsApp di 0853 244 0-nya 3 kali 70 0-nya 7 kali 70 ya. Sekali lagi 0853 244 0-nya 3 kali 70 ya. Semua pertanyaan Anda akan dijawab oleh Dr. Gigi Maulana Ahmad, Dr. Gigi Yogi Maulana Ahmad. Sudah kebalik gitu ya. Ya, betul. Iya, iya. Oke Dok, kita rehat sejenak dengan sebuah lagu ya Dok ya. Dan sekali lagi untuk Kanca Purbasara yang ingin bergabung silakan bisa bergunakan WA-nya bersama narasumber kami dari RSUD Kahajat Mustafa ya, terkait dengan pentingnya scaling gigi secara rutin. Baik, masih bersama 105,7 Pas FM Radio Purbasara, masih di acara Talkshow Kesehatan bersama narasumber kami dari Rumah Sakit Kahajat Mustafa yang dahulu SMC. Tapi hingga sekarang masih sulit untuk menghilangkan atau merubah stigma masyarakat kalau itu tuh SMC ya, Mas ya. Iya, kalau nggak pakai SMC gitu nggak mantap ya, gitu ya. Betul. Itu loh RSHZ dari mana? TMC, maaf SMC gitu ya. Biasanya masyarakat begitu ya. Betul. Baik, bersama Dr. Gigi Yogi Maulana Ahmad yang mungkin setiap hari kerja di sana ya Dok ya. Ya, siap. Sabtu Betul, Minggu Mas. libur. Sabtu Minggu libur, Mas. Oh, karena iya, memang iya. tidak ada pelayanan. Pelayanannya. Tapi tetap harus masuk kalau hari Sabtu, Mas. Sabtu Minggunya masuk? aja, iya. Oh, Sabtu masuk Tetap ya? harus jaga. 6 hari kerja. Iya. Oh, iya. Oke, dan Kanca Purbasara nanti yang punya masalah dengan gigi berobat ke RS Hajat, nanti bisa ketemu sama Dr. Gigi Yogi Maulana ya. Betul, ditunggu nih masyarakat semua nih, Kanca Purbasara yang lagi mendengarkan. Nah, iya. Ya itu untuk silaturahmi Dok ya, Betul, sambil memeriksakan betul, Mas. giginya. Betul. Karena tadi disampaikan scaling itu sangat penting sekali ya. Betul. Terutama bagi kita semuanya karena- menggunakan gigi kan. Betul, Mas, karena kesehatan gigi itu ya sangat mahal harganya. Iya, Gitu. betul. Jadi lebih baik ya kita sering kontrol. Iya. Gitu. Sebelum sakit gigi. Betul, Kalau udah sakit, aduh, minta ampun. Apalagi kalau udah kayak gini nih, kita ngebahas scaling nih tentang karang gigi. Iya. Itu biasanya kalau yang udah datang itu karang gigi sudah banyak dan sudah goyang giginya. Oh iya, iya. Nah, kita sebagai operator hanya bisa, aduh, gimana ya ini ya. Memang ada satu tindakan untuk nahan si giginya itu ada. Cuma kan ada grade-nya yang harus kita kita pertimbangkan. Ini bagusnya ditindak seperti itu atau cabut. Kan kalau udah dicabut kan aduh sayang ya, kehilangan. Iya. Iya. Oke, Dok. Kemudian kalau misalnya karang gigi itu bagaimana proses terbentuknya? Karena tadi sempat disinggung ya,
di sela-sela sisa makanan. Itu tadi disebutkan sama dokter. Terus itu sebenarnya seperti apa ya? Jadi gini Mas, awal terbentuknya itu sebetulnya diawalin dari plak dulu Mas. Plak itu kayak lem gitu Mas. Oh, plak itu berbeda dengan karang gigi ya? Beda Mas. Oh. Jadi yang apa namanya? Nah, jadi si plak ini tuh nempel dulu. Nah, kalau dia nggak sikat gigi, itu plak nggak akan hilang Mas. Oh. Jadi kalau udah nempel, dia makan, mineral gigi atau di dalam mulut kan ada air liur ya. Nah itu isinya mineral, terus ketemu sama sisa makanan, nempel itu semua Mas. Alhasil akumulasi dari itu. Jadi makannya banyak, ditumpuk. Apalagi kalau yang kita mungkin ada yang malas nyikat gigi, itu pasti akan cepat sekali Mas pembentukan karang giginya itu pasti akan cepat. Jadi prosesnya tuh setelah plak itu nempel, tadi ada sisa makanan tertinggal, terus dia tuh mengeras langsung gitu. Kalau udah mengeras, dia mau disikat nggak bisa Mas. Kalau udah jadi karang. Jadi harus dilakukan itu tindakan tadi, scaling. Scaling tadi. Betul. Kemudian dok, kalau misalnya kadang-kadang kita itu kan juga suka mikir takut ada efeknya kah gitu. Nah, risiko kesehatan jika karang gigi ini dibiarkan menumpuk gimana dok? Nah, dan apa scaling gigi hanya berfungsi untuk estetika aja ya? Atau juga kesehatan nih? Oh ya, betul. Oke. Jadi gini, sebetulnya kalau untuk estetika ya pasti ada ya. Kalau kita ada karang gigi di gigi depan aja, pas senyum kan apa itu ya, nempel kuning ya. Nah sebetulnya kalau untuk bahaya atau tidaknya itu nggak bahaya Mas. Yang bahaya ya karang gigi didiemin. Seperti gini Mas, ada kasus di mana dok saya setelah bersihin karang giginya jadi goyang. Nah itu bukan dari pembersihan karang giginya, tapi karena si gigi itu kalau udah bertumpuk sama karang gigi yang banyak, nah itu yang tadi yang akan menurunkan gusi atau perlekatan gusi. Nah kemungkinan itu pasti sudah goyang walaupun nggak dibersihin karangnya. Jadi karena rapat Mas, karang gigi kan nempel rapat. Nah kalau udah rapat kita bersihin si karangnya, ya pasti akan terjadi kegoyangan. Nah gitu, makanya harusnya memang karang gigi itu ya dibersihkan. Kalau terkadang juga ada yang bilang gini, dok, itu teh kayak giginya dikikis ya. Bukan giginya yang dikikis, karangnya yang dikikis diambil. Jadi terkadang tuh kalau stigma masyarakat ternyata kayak apa ya? Mungkin kayak dikikis lah, kayak apa ya, rasanya tuh kayak dikerok begitu. Nah sebetulnya itu bukan pengerokan itu. Jadi kita ngerok plak yang nempel. Ya. Kalau plak itu kan nggak bisa kelihatan Mas. Jadi keseluruhan gigi pasti kita bersihkan. Dan juga karang gigi yang nempel. Nah itu pasti dibersihkan. Nah makanya kerasanya kayak memang kayak dikerok seperti itu. Tapi ya itu tidak mengakibatkan kerusakan gitu. Jadi kan jangan khawatir ya, untuk scaling itu tidak akan merusak gigi ya. Dan misalnya dok, kalau scaling gigi ini apakah aman untuk semua usia dok? Apakah hanya untuk orang tua saja? Nah, gimana? Kalau untuk usia memang tidak ada batas Mas. Selagi misal seperti anak kecil yang memang kooperatif, yang masih mau buka mulut, terkadang ada anak kan yang takut nih. Nah itu kan kalau misal tidak kooperatif paling kita sarankan untuk pembersihan aja, gitu. Tapi ya dikenalkan. Kalau anak kecil tuh yang biasanya tuh kita kenalin dulu nih lo alatnya, gitu. Kalau yang udah dewasa mah ya pasti sudah siap lah. Kalau untuk pembersihan karang gigi itu pasti sudah. Mungkin kalau yang awam ya itu aja kerasa kayak ngilu giginya karena alatnya itu getar Mas, bergetar. Gitu. Itu jadi batas usia maksimal tidak ada ya? Tidak ada Mas. Minimal juga nggak ada. Yang penting misal kalau anak kecil itu sudah mau datang ke dokter gigi, mau buka mulut, dikasih instruksinya oke. Ya pasti kalau untuk pembersihan karang gigi ya tidak
mungkin tidak semenyeramkan cabut gigi ya Mas. Ya ya. Iya makanya jadi apa ya dok ya? Ya sering diabaikan gitu ya. Betul. Penyakit gigi, penyebab dan lain sebagainya kita suka melanggar, diabaikan saja gitu. Tapi nanti terasanya kalau sudah seusia ya setengah abad lah, udah 50 tahun itu sudah biasanya tuh sudah kok giginya habis ya. Kok giginya pada goyang ya. Nah, gitu Mas. Kemudian ini dok tentang karang gigi. Ini bisa menyebabkan bau mulut dan gusi berdarah kan ya? Betul Mas. Dan apakah bisa juga nih masalah gigi berdampak pada kesehatan secara keseluruhan? Sebetulnya bisa Mas. Dilihat dari tingkat keparahan kasus dari karang giginya. Mungkin kalau yang banyak, nah itu akan berdampak ke bagian yang lain. Karena kan yang tadi ya plak itu isinya tuh nggak cuma tadi yang saya bilang lem yang nempel, tapi isinya tuh bakteri Mas. Bakteri itu? Ya. Jadi kan kalau udah nempel, ada sisa makanan, pasti yang tadi kan radang gusi. Kalau radang gusinya terus didiamkan, nah itu pasti akan terjadi pembengkakan pada gusinya Mas. Iya. Gitu. Jadi akan mengakibatkan kondisi yang lain lagi Mas. Bisa mungkin keparahan kasus pernah saya baca itu ada bakteri gigi di jantung Mas. Oh gitu? Ya. Jadi kan kita nggak tahu nih penyebabnya dari mana nih. Nah bisa jadi dari situ juga bisa. Nah tapi memang apa ya persentasenya tuh kecil Mas itu. Kecil ya? Kecil. Tapi kan ya tidak dipungkiri ternyata bakteri gigi kok bisa ada di jantung. Gimana caranya ya? Nah gitu loh. Ya lebih baik kita menjaga ya daripada terjadi seperti itu. Betul Mas. Baik dok, maaf ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Boleh, silakan. Langsung saya bacakan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Mas Pri, Pak Dokter Yogi, mohon izin bertanya. Saya Aid dari Kawalu. Saya pernah scaling gigi 2 kali di puskesmas. Apa memang bisa seperti itu pas dibersihkan? Rasanya ngilu banget sama rada sakit, terus nggak 100% bersih karangnya. Nah, terus harus berapa bulan sekali dok dibersihkan karang giginya ya? Iya, mohon izin dok untuk penjelasannya. Siap. Gitu. Terima kasih Kang Aib ya dari Kawalu ya. Kawalu ya. Kalau misal pembersihan karang gigi yang tadi sudah saya terangkan ya. Jadi alat kita tuh bergetar Mas. Memang nggak kelihatan bergetar, tapi konsep dari alat scaler kita tuh bergetar. Jadi kayak ngancurin batu lah. Berarti giginya juga kan pasti akan kerasa kan. Nah betul. Kalau ngilu pasti. Tapi ngilunya bisa ditolerir nggak? Kalau enggak harus ada tambahan tindakan. Misal mungkin dengan anestesi kah atau dengan pasta gigi yang sensitif kah. Nah itu nanti bisa dikerjakan di mau di puskesmas, mau di klinik, mau di rumah sakit. Nah itu kita akan cegah. Tapi kalau untuk menghilangkan rasa ngilunya itu nggak bisa Mas. Karena kan alatnya kan tadi saya bilang bergetar. Betul. Terus tadi juga kerasa kayak ketusuk ya. Nah jadi karang gigi itu dia adanya di leher gigi yang berdekatan sama gusi. Berarti kan akan terjadi gesekan ke gusinya. Akan kerasa seperti mungkin tertusuk lah gitu mungkin ya. Nah itu memang sebetulnya masih wajar gitu. Kalau untuk hal yang seperti itu. Nah terus kemudian apalagi Mas tadi Mas? Pembersihannya harus kurang berapa bulan sekali dok dibersihkannya? Nah kalau itunya tadi yang 100% itu ya, kalau untuk pembersihan karang gigi memang terkadang kita ya kita sebagai operator itu ada yang memang mungkin bukan disisakan ya, karena memang pasien itu sensitif sekali sama yang tadi ngilu sekali pada saat digesekkan lah ya, ditempelkan si alatnya. Nah kita memang sering meninggalkan
gitu Mas. Iya. Jadi tidak 100%. Tidak 100% pun nggak apa-apa. Jadi nanti pada saat kunjungan selanjutnya itu mungkin bisa 100%. Iya. Gitu. Dan juga ada di sela-sela yang memang terkadang alat itu tidak bisa menjangkau. Iya. Tapi masih bisa dibersihkan dengan dental floss juga bisa. Gitu. Kemudian kalau untuk berapa lamanya, yang tadi sebetulnya mah kalau untuk kontrol itu teh 6 bulan sekali Mas. 6 bulan sekali. Itu hanya kontrol aja, melihat seberapa banyak atau kuantiti karang giginya nih berapa nih. Kalau misal masih ditolerir ya silahkan. Tapi kalau misal sudah banyak, ya mau tidak mau ya harus dibersihkan dengan persetujuan tentunya. Gitu. Tapi kalau memang dalam 6 bulan itu ternyata tidak berkenan untuk dibersihkan lagi, ya silahkan. Gitu. Tapi saya sendiri ya Mas, ini kalau ini saya biasanya 1 tahun sekali itu harus seperti medical check up lah Mas. Gitu. Paling enggak gigi itu terkontrol lah. Gitu. Apalagi karang gigi. Gitu. Ya itu ya untuk Pak Aid atau Kang Aid ya dari Kawalu. Tentang pertanyaan Anda sudah dijawab, mudah-mudahan puas. Kalau tidak puas bisa berkunjung ya ke RS Hajat. Betul. Sambil silaturahmi gitu. Nanti bisa ketemu sama saya. Iya. Pokoknya yang selalu senyum ya dokter. Iya oke. Walaupun badannya tinggi besar ya, tapi baik hati gitu. Nah itu Mas, kadang anak kecil aja Mas, udah baru masuk nih Mas. Saya pernah dapat pasien anak kecil, pas masuk ngelihat dokternya beda tuh, kemarin sama cewek, sekarang sama cewek, pas dia udah mundur Mas. Iya. Kenapa takut ya? Udah kayak preman. Iya, oke. Iya, tapi hatinya baik, lembut begitu ya dok ya. Insya Allah. Tidak hanya postur tubuhnya saja yang tinggi besar kekar gitu. Iya. Kemudian ini dok ya, tentu saja masyarakat juga ingin tahu bagaimana alur atau jadwal dan biaya ini terutama untuk scaling gigi tentunya di RSUD K. Hajat Mustofa dok, mungkin dokter bisa menjelaskan. Baik, kalau untuk alur seperti biasa datang di bagian pendaftaran, kemudian bisa mendaftarkan ke poli gigi umum. Nah nanti bisa langsung tunggu di ruang tunggu kita di depan poli. Nah tinggal ditunggu antriannya, ataupun kalau misal malas nih datang ke ini, takut ngantri segala macam, bisa lewat website. Nah di www.rsudkhzmustafa.id. Nah di situ nanti ada pendaftaran umum. Nanti bisa diarahkan ke poli gigi umum, karena di kita tuh ada poli gigi umum, ada poli bedah mulut, poli gigi prosto atau gigi palsu. Nah sekarang nanti ada 2 lagi nih tambahan nih, ada ortodonti dan ronsen gigi. Kita sudah punya 2 itu. Apa itu dok? Orto tuh behel Mas. Oh behel itu ya. Jadi nanti jangan salah daftar, karena kalau salah daftar biasanya nanti jatuhnya ke poli sebelah gitu. Tapi ya memang kalaupun ada yang salah daftar, biasanya kita masih bisa tolerir, bantu untuk meregister lah. Jadi bisa dialihkan ke poli gigi umum. Nah, kalau ronsen itu kepentingan apa dok itu? Kalau ronsen itu biasanya kepentingan bedah, bisa, atau pada saat kita mengerjakan perawatan saraf, bisa. Jadi bukan perawatan saraf dikatakan ke dokter saraf, enggak. Jadi perawatan saraf gigi. Jadi gigi ya punya saraf sendiri-sendiri. Gitu. Nah, kalau untuk perihal biaya, Mas, itu kita sudah tampilkan di IG-nya kita, IG RSUD K. Hajat Mustafa. Nanti bisa lihat di situ. Nah, kebetulan nih Mas, lagi ada promo nih. Oh, promo sekarang. Nah, makanya ayo selagi masih ada promo, ya sayangin lah giginya. Paling tidak ya dikontrol ataupun ya dibersihkan karang giginya. Paling tidak sih itu Mas. Iya.
Oke dok, misalnya langsung saja ke sana, misalnya ke RSUD Kajet Mustafa tanpa harus dari rujukan, itu bisa ya? Sebetulnya kalau kebetulan kalau poli gigi umum kita tuh tidak bersinggungan sama BPJS. Oh, Jadi iya. makanya untuk ke poli gigi umum dia bisa daftar langsung. Ataupun yang tadi karena kalau misal nggak mau ngantri ya bisa lewat website. Gitu. Iya. Ya begitu Kanca Berbahasa mungkin setelah paham tentang kesehatan gigi tidak ada alasan lagi untuk tidak memeriksakan gigi. Betul. Kanca Berbahasa ya. Kemudian yang terakhir ini dok ya, pesan dokter untuk masyarakat tentunya yang masih takut atau menunda scaling gigi. Silakan dok. Oke, baik. Yang masih takut, yang masih awam lah, yang belum tahu apa itu scaling gigi, yuk kita periksakan giginya terlebih dahulu untuk melihat seberapa sehat gigi kalian, gitu, supaya kesehatan dan juga kebersihan gigi dan mulutnya dapat terjaga, Mas. Iya. Nah, kembali lagi ke promo tadi. Ada kemudahan seperti apa nih kalau ingin memeriksakan giginya tadi? Kalau untuk promo itu di biayanya, di biaya aja. Ya. Nah, kalau untuk tindakan, kalau untuk pelayanan hampir sama seperti di vaskes yang lainnya. Iya. Oke. Jadi closing statementnya selain juga tadi mengajak untuk scaling gigi rutin, masih ada lagi dok barangkali? Saya kira cukup, Mas. Kalau untuk karena pentingnya kesehatan gigi, karena saya rasa gigi itu ya sebagian dari estetika. Jadi sayanginlah giginya. Iya. Jangan sampai gigi itu hilang. Betul. Iya. Baik. Terima kasih dokter. Sama-sama Mas Sudah hadir di studio kami, dokter gigi Yogi Maulana Ahmad. Beliau dari RSUD Kajet Mustafa tentang pentingnya scaling gigi rutin ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi Kanca Berbahasa semuanya, termasuk kita semuanya kali ini yang mendengarkan acara ini ya. Dan mudah-mudahan bertemu kembali di lain waktu bulan depan ya Mas. Bulan depan nih. Kita ke bulan depan ya Mas. Oke, iya. Dan saya beri juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.